Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan dalam tahapan proses pembuatan laporan keuangan dari UD Abadi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai mengerjakan untuk penyusunan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau biasa disebut dengan laporan neraca. Nah, bentuk laporan neraca kira-kira seperti ini, bahwa untuk neraca sendiri itu dibagi menjadi dua bagian ya. Di sebelah kiri ini ada sisi aktiva dan sebelah kanan ada sisi pasiva. Di mana kita tahu bahwa sisi aktiva itu berisi terkait dengan informasi harta perusahaan. Dan kita tahu bahwa harta itu terbagi menjadi dua, yaitu harta lancar atau current asset dan harta tak lancar atau fixed asset. Nah, sedangkan di sisi pasiva itu berisi informasi terkait hutang ya, di mana hutang sendiri itu ada dua, ada hutang jangka pendek atau current liabilities dan hutang jangka panjang atau long term liabilities. Ditambah lagi bahwa pasiva itu berisi terkait modal perusahaan atau equity. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja untuk proses penyusunan laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca. Kita mulai dari sisi aktiva terlebih dahulu atau sisi harta. Oke, untuk mengisi atau untuk menyusun laporan perubahan posisi keuangan, kita berpatokan pada data yang ada di neraca lajur. Ya, jadi sekali lagi untuk proses penyusunan neraca atau laporan neraca, ini kita mengambil data yang ada di neraca lajur, khususnya adalah kolom neraca di sini. Ya, jadi kolom neraca atau data-data saldo yang ada di kolom neraca inilah yang akan kita gunakan untuk proses penyusunan laporan posisi keuangan itu. Oke, di sini kita lihat bahwa di laporan neraca tadi ada terdiri dari kolom aktiva atau harta, di mana harta itu ada harta lancar dan harta tak lancar. Kita perhatikan di neraca lajur bahwa harta itu adalah akun yang dimulai dari kode akun 1. Berarti inilah masuk kategori harta. Kode akun yang awalnya adalah huruf 1 atau angka 1. Itu ada 1 strip 1 100, ada cash in bank dan seterusnya sampai 1 strip 2 110 atau equivalent akun debt. Nah, sedangkan untuk kategori akun-akun harta ini terbagi jadi dua, yaitu kategori harta lancar atau current asset dan fixed asset. Nah, mana-mana yang masuk dalam kategori current asset, di sini kita lihat bahwa kalau kita perhatikan untuk kode akun 1 ini ada juga dibagi jadi dua. Yang pertama, akun yang dimulai dari angka 1, lalu strip dan huruf kedua juga atau angka kedua itu dimulai dari angka 1. Kemudian di sini ada juga angka 1 atau angka pertama atau kodenya 1, lalu angka kedua itu kodenya 2. Nah, untuk yang akun 1 strip 1 ini adalah kategori akun harta lancar. Sedangkan untuk yang kategori 1 strip 2 atau yang dimulai angka keduanya adalah angka 2 itu adalah masuk kategori harta tak lancar atau fixed asset. Nah, sekarang kita masukkan dulu yang kategori akun-akun harta lancar atau yang diawali dengan angka 1 lalu angka kedua diawali dengan angka 1 juga. Dari mulai cash in bank sampai prepaid rent ini masuk kategori harta lancar atau current asset. Kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini sebagai akun-akun yang masuk dalam kategori current asset, yaitu akun-akun yang dimulai dari angka 1, lalu angka keduanya juga angka 1. Sedangkan untuk kategori akun yang kategori angka 1 huruf pertama, lalu angka kedua angka kedua adalah juga dia angka 2, ini masuk kategori fixed asset. Jadi equipment at cost dan equipment akun debt ini kita masukkan pada kategori akun fixed asset atau harta tak lancar. Nah, kemudian kita ambil nilai saldo dari cash in bank sampai prepaid rent. Nah, untuk saldonya sendiri, tadi sudah disampaikan di awal bahwa untuk saldonya sendiri, ini kita ngambil dari kolom neraca, berarti yang ini. Ya, kita lihat di sini bahwa untuk yang masuk kategori harta lancar atau current asset, itu adalah mulai dari cash in bank atau saldo cash in bank sampai dengan saldo prepaid rent. Berarti dari 1.100.000 ini
Oke, kita coba perkecil. Ya, kita mulai dari 1 miliar sekian ini sampai dengan dua apa ini? 21.500.000. Berarti yang itu ya. Oke, berarti saldo-saldo inilah yang akan kita masukkan di kategori saldo harta lancar, yaitu dari cash in bank sampai dengan prepaid rank. Nah, perhatikan di sini ada satu saldo yang dia ada di sisi kredit. Kalau kita lihat di sini itu adalah untuk akun allowance for the full debt. Ini masuk kategori saldo kontra, di mana saldo kontra itu pengertiannya adalah saldo yang mengurangi nilai saldo normal. Sehingga nanti dalam proses penulisan di sini kita gunakan tanda min untuk allowance for the full debt ini. Oke, saldonya kita masukkan ke sini. Ya, mulai dari 1.127.260 sampai dengan 21.500 sesuai di sini. Ya, dari sini tadi ya. Oke, kemudian untuk yang allowance for the full debt yang saldo kredit di sini tercantum min 6.150. Dia pakai tanda kurung. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan seluruh saldo-saldo yang masuk dalam kategori current asset ini. Saya letakkan di sini. Setelah saya jumlah didapat nilai 1.792.185.000. Ini yang disebut dengan total current asset. Oke, sekarang untuk saldo yang equipment at cost dan equipment accum debt, ini kita ambil nilai saldonya sama masih di sisi kredit. Kalau kita lihat di sini, ini berarti untuk saldo yang 22 juta, oke, dan untuk saldo yang 17 juta 200. Perhatikan di sini untuk yang 17 juta 200 ini adalah untuk akun equipment accum debt ini. Sehingga untuk equipment accum debt di sini pun kita tuliskan huruf min atau tanda min sebagai tanda bahwa saldo ini akan mengurangi nilai saldo normal ini. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan. 22 juta dikurangi 17 juta 200. Ketemu nilai sebesar 4 juta 800. Itulah total fixed asset. Nah, sekarang setelah seluruh saldo current asset dan fixed asset ini diketahui berapa nilai saldonya, maka kita jumlahkan. Lalu kita letakkan di bawah sini. Ya, ini didapatlah nilai sebesar 1.796.985.000 rupiah. Inilah disebut dengan total aktiva atau total sisi aktiva. Seperti itu. Oke, itu untuk aktiva. Sekarang kita masuk yang sisi pasiva. Di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa pasiva itu berisi informasi terkait akun-akun hutang dan akun-akun modal. Nah, hutang itu diambil dari atau dibagi atau dibagi menjadi dua bagian yaitu current liabilities atau hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang. Oke, sekarang kita lihat di neraca lajur. Kembali kita ke neraca lajur. Ya, baik. Di sini akan saya coba kembalikan bahwa hutang, kalau tadi harta dimulai dari kode akun 1, maka untuk hutang itu adalah akun-akun yang dimulai dari akun yang kodenya 2. Berarti yang ini. Ya, oke, berarti yang ini. Nah, sedangkan untuk akun hutang sendiri tadi dibagi menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek atau current liabilities dan hutang jangka panjang. Nah, untuk membedakan bahwa itu adalah akun-akun hutang jangka pendek dan jangka panjang, cukup kita perhatikan kode akun yang kedua. Bahwa kode akun yang pertama itu pastinya menunjukkan bahwa dia adalah kategori akun hutang. Sedangkan untuk kategori akun yang kedua ini, itu menunjukkan dia masuk dalam kategori apakah dia hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek. Kalau huruf keduanya dimulai dari angka 1, artinya 21.100 dan 21.200 dan seterusnya ini, yang huruf keduanya atau angka keduanya adalah angka 1, dia masuk kategori hutang jangka pendek. Tetapi untuk yang huruf keduanya adalah angka 2, itu adalah masuk kategori hutang jangka panjang. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa untuk hutang jangka pendek ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun, sedangkan hutang jangka pendek hanya ada 1 akun. Nah, sekarang kita masukkan untuk yang akun payable sampai dengan PPN income ini sebagai akun yang masuk dalam kategori hutang jangka pendek. Kita masukkan sini. Ya. Kemudian untuk hutang jangka panjangnya atau long term liabilities ini kita ambil untuk yang Bank BRI Loan ini. Kita masukkan sini. Ya. Kemudian setelah itu baru kita masukkan saldo.
saldo-saldo akun yang masuk kategori current liabilities. Ini kita lihat, sekali lagi kita lihat di kolom neraca. Oke, kita ambil di sini. Ya, inilah akun-akun ya yang masuk dalam kategori hutang tadi. Ya, kita coba kasih warna merah. Ya, seperti ini. Untuk yang BRI atau Bank BRI Loan, ini berarti yang baris terakhir, berarti yang ini ya. Kita fokus ke kolom neraca ini ya. Oke, jadi untuk yang saldo warna merah, ini adalah saldo-saldo dari hutang lancar yaitu akun payable sampai dengan PPN income. Kita masukkan saldo ini. Ya, kita masukkan sebagai saldo masuk dalam kategori saldo hutang lancar. Sedangkan yang hutang jangka pendek atau long term liabilities kita ambil di sini. Ini hanya ada satu yaitu 150 juta yaitu untuk akun Bank BRI Loan ini. Ya, kita masukkan ini ke sini. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan dulu ya. Karena ini hanya ada satu akun untuk long term liabilitas atau kategori hutang jangka panjang hanya ada satu akun, maka untuk saldo BRI Bank BRI luar kita langsung masuk ke kolom 2. Ya, seperti ini, ya. Nah, untuk current liabilities ini kita jumlahkan. Setelah jumlahkan, kita masukkan di kolom kedua ini. Ya, dapat nilai 361.318.750. Itulah total current liabilities. Sedangkan untuk yang long term liabilities, karena di sini kalau kita lihat hanya ada satu akun yaitu Bank BRI Loan, maka kita langsung masukkan di kolom kedua sini. Oke, kemudian yang terakhir untuk yang equity atau akun modal, khusus yang equity ini jangan kita mengambil data yang ada di kolom neraca ini atau kolom neraca lajur ini. Tetapi khusus untuk yang modal, ini kita mengambil dari laporan perubahan modal yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan. Nah, kita ambil saldo untuk equity atau modal akhir dari dadang kapital ini, ya. Kita masukkan ke sini. Ya, sebagai dadang kapital 31 Desember atau modal akhir 31 Desember. Nilainya kita ambil dari sini tadi. Nilainya adalah 1 miliar sekian ini. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan sini. Kemudian setelah itu baru kita jumlahkan total current liabilities atau total hutang jangka pendek ditambah total hutang jangka panjang di total modal akhir dari dadang didapatlah nilai sebesar 1.796.985.000 rupiah. Kalau kita lihat nilainya antara aktiva dan pasiva ini sama atau seimbang atau balance. Ya, jadi saya ingatkan lagi bahwa untuk khusus equity atau akun modal atau modal akhir ini jangan mengambil dari neraca lajur yang kode akun 3, tetapi untuk yang equity di laporan neraca kita mengambil modal akhir yang ada di laporan perubahan ekuitas ini. Ya, saya rasa itu ya jelas cukup mudah dan mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.